basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Muhammad Ihsan Ade Saputra, SPDI. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan atau dibacakan oleh Bapak Ustadz Muhammad Ihsan Ade Saputra SPDI. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala yang berlipat ganda, khususnya bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya robbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya yaitu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi untuk ayah bunda dan juga ananda dipersilakan atau dimohon untuk berdiri. Baik, terima kasih hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pemaparan sosialisasi kegiatan PTMT kelas 4 hingga kelas 6 oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Muhammad Irfanuddin SPD, kami persilakan. Cek.
Baik, ayah dan bunda, sebelumnya saya izin untuk membuka masker terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Yayasan Al Yasmin Bogor, Bapak Haji Mansur Abdullah beserta keluarga. Yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru beserta staf SDIT Al Yasmin 2 Bogor. Juga yang saya hormati ayah dan bunda, juga wali murid, putra-putri kelas 4 sampai kelas 6 SDIT Al Yasmin 2 Bogor, yang sama-sama kita berdoa mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semua nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka, kita dapat berkumpul walaupun masih dalam keadaan daring, ya. Jadi kita belum bisa tatap muka langsung, kita masih dalam keadaan daring dengan aplikasi Zoom Meet seperti ini. Shalawat beserta salam, tak lupa marilah kita sama-sama sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para alim ulama, juga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan beliau memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebelumnya kita baru pertama kali ya seperti ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama saya, yaitu Bapak Muhammad Irfanuddin. Alhamdulillah di tahun ini saya diberikan amanat untuk menjadi kepala sekolah SDIT Al Yasmin 2 Bogor. Jadi alhamdulillah walaupun masih dalam keadaan daring, kita bisa bertatap muka seperti ini ya. Baik, ayah dan bunda, tujuan ayah dan bunda diundang atau diikut sertakan dalam kegiatan ini yaitu kegiatan sosialisasi PTMT SDIT Al Yasmin 2 Bogor, yaitu bertujuan pertama kita silaturahmi ya. Yang kedua tujuannya yaitu mudah-mudahan dengan adanya kegiatan sosialisasi nanti ayah dan bunda ya dapat memahami ya, tahu apa sih itu PTMT ya, seperti apa nanti kegiatan PTMT ya. Nanti diharapkan setelah sosialisasi ini kegiatan PTMT kita yang akan kita nanti mulai di hari Senin nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik ayah dan bunda, dari tadi mungkin ayah dan bunda sering mendengar ya kata PTMT, istilah PTMT, di mana ketika COVID ini banyak sekali ya istilah-istilah singkatan muncul di tengah-tengah kita. Ada yang namanya PSBB waktu di awal, terus di dunia pendidikan ada yang namanya PJJ, ya BDR. Nah sekarang ketika alhamdulillah ya kasus COVID-19 di Indonesia terus menurun, terutama khususnya di Kota Bogor, kita sekarang ada di level 1, alhamdulillah. Makanya muncullah yang namanya istilah PTMT seperti itu. Nah, baik ayah dan bunda yang Allah Subhanahu wa taala, PTMT itu adalah kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas ya.
Jadi insya Allah nanti mulai hari Senin nanti untuk siswa-siswi kelas 4 sampai dengan kelas 6 akan melaksanakan yang namanya kegiatan PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi anak-anak sudah bisa ke sekolah, pembelajaran bisa tatap muka, hanya masih terbatas. Betul ya. Terus seperti apa sih nanti PTMT kegiatan di Al Yasmin 2 Bogor? Nah, saya izin share screen. Oke, sudah terlihat ya. Oke, sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas SDIT Al Yasmin 2 Bogor. Jadi kita akan melaksanakan kegiatan PTMT nanti dimulai tanggal 15 November 2021. Apa sih landasan kami bisa melaksanakan kegiatan PTMT? Nah, dasar-dasar kami melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas di SDIT Al Yasmin 2 Bogor pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, adanya keputusan bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Ya. Terus itu tentang pelaksanaan vaksinasi bagi kelompok sasaran pendidik dan tenaga pendidikan dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus DC 2019 atau COVID-19. Landasan yang kedua, kami melaksanakan PTMT ini, yaitu adanya keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yaitu nomor 3 KB 2021, nomor 384 tahun 2021, yaitu tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus DC 2019 COVID-19. Berikutnya yaitu adanya surat edaran Wali Kota Bogor tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau banyak dikenal dengan singkatan PPKM ya. Alhamdulillah ya, ketika surat ini masih level 3 tapi sekarang Bogor sudah ada di level 1 ya, alhamdulillah. Berikutnya keputusan Dinas Pendidikan Kota Bogor nomor 421/3057 distrik tentang penetapan satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Untuk kita ini ada di tahap 5 ya pada masa PPKM. Jadi surat ini awal muncul itu waktu itu ada di tahap 1, 2, 3, 4, 5 dan alhamdulillah kita ada di tahap kelima pada PPKM seperti itu. Ya, berikutnya yaitu adanya panduan pembelajaran tatap muka terbatas Sekolah Dasar Kota Bogor tahun ajaran 2021-2022. Nah, itu ayah bunda dasar-dasar kami. Jadi kami punya dasar-dasar dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di SDIT Al Yasmin 2 Bogor. Nah, sebelum pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, nah pastinya sekolah sudah mempersiapkan ya untuk kegiatan tersebut. Nah, seperti apa sih persiapan sekolah dalam pelaksanaan PTMT tersebut? Nah, kami pihak sekolah sudah membentuk yang namanya tim Satgas COVID. Nah, di mana nanti tim Satgas COVID ini akan bertugas terus ya mengecek kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Ya. Berikutnya membersihkan lingkungan sekolah. Jadi alhamdulillah ya semua ruangan, halaman dan lingkungan itu akan selalu dibersihkan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, berikutnya kami sudah melakukan penyemprotan ruangan dengan disinfektan. Ya, jadi nanti ketika sebelum PTMT kami semprot semua ruangan dan setelah anak pulang dari sekolah pun akan ada penyemprotan ruangan dengan disinfektan tersebut. Ya, tadi untuk mencegah penularan COVID-19. Berikutnya yang sekolah persiapkan yaitu selalu mengepel lantai dengan karbol.
Berikutnya mengatur jarak tempat duduk ruang kelas dan jarak minimal adalah 1,5 meter. Nah, jadi sudah ada di sekolah tanda-tanda menjaga jarak ya. Selain di luar ruangan, di dalam kelas pun anak-anak dari tempat duduk pun sudah kita siapkan sesuai dengan protokol yaitu 1,5 meter. Nah, ayah dan bunda, selanjutnya juga kami sudah menyusun jadwal pembelajaran khusus. Jadi 30 menit per jam pelajaran. Jadi berbeda dengan pembelajaran normal sebelumnya. Kalau pembelajaran normal sebelumnya, anak-anak lebih panjang untuk belajarnya. Nah, untuk ketika pembelajaran PTMT ini, setiap pelajaran, setiap 1 jam pelajaran itu hanya 30 menit. Dan lamanya nanti anak-anak di sekolah yaitu selama 3 jam. Nanti seperti apa, mulai jam berapa sih? Nanti akan ada di slide berikutnya. Oke, itulah ayah dan bunda persiapan pembelajaran tatap muka terbatas yang dilakukan oleh sekolah. Selanjutnya yaitu kami sekolah juga sudah melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan yaitu puskesmas. Alhamdulillah kebetulan sekolah kita dekat sekali dengan pusat kesehatan puskesmas, malah di samping ya. Jadi alhamdulillah kita sudah berkoordinasi dengan puskesmas, terus dengan kepala desa dan instansi terkait lainnya. Nah, berikutnya yaitu melakukan sosialisasi virtual atau melalui edaran kepada orang tua siswa dan masyarakat. Nah, hari ini dilakukanlah sosialisasi virtual kepada ayah dan bunda mengenai pembelajaran tatap muka terbatas yang akan kita lakukan. Berikutnya, kami juga sekolah sudah menyiapkan atau mengadakan perlengkapan protokol kesehatan, yaitu berupa tempat cuci tangan di depan ruang kelas, terus sabun, hand sanitizer, cairan disinfektan, masker, alat pengukur suhu, dan karbol. Jadi itu semua sudah insya Allah kami siapkan. Ya. Oke, baik ayah dan bunda. Nah, seperti apa ini prosedur PTMT terbatas di Sekolah Al Yasmin 2 Bogor. Nah, jadi untuk kegiatan PTMT terbatas ini dilaksanakan melalui 2 fase. Jadi ada 2 fase PTMT terbatas ini, 2 fase. Seperti apa fasenya, Pak? Nah, ada yang namanya fase transisi dan ada juga fase masa kebiasaan baru. Nah, di masa transisi ini di bulan pertama ini bulan pertama kita melakukan PTMT itu jumlah yang hadir ke sekolah itu hanya 50%. Dari jumlah seluruhnya 50%, tapi 50% dari kelas 4, 5, dan 6. Jadi untuk awal bulan awal bulan kita masuk sekolah ini hanya 50% saja, 4, 5, 6. Nah, nanti di bulan kedua itu sudah bisa 100% 4, 5, dan 6. Nanti kalau di bulan kedua nanti adanya di bulan Desember ya, bulan Desember. Insya Allah ya mudah-mudahan kasus COVID tidak naik lagi, terus menurun ya, sehingga kita bisa masuk masa transisi bulan kedua 100%. Jadi 4, 5, 6 bisa hadir semua ke sekolah. Nah, fase berikutnya ada yang namanya fase masa kebiasaan baru ya. Itu sudah bisa 100% hadir ke sekolah. Jadi sudah bisa mulai nih 1, 2, 3 sudah bisa masuk ke sekolah. Itu nanti jika tadi kasus COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kota Bogor terus menghilang ya terus menghilang, terus menurun ya. Jadi kita bisa masuk ke masa kebiasaan baru. Nah, seperti ini ya. Oke, itu prosedur dari pelaksanaan PTMT terbatas ya. Nah, ini nanti alur dan mekanismenya seperti apa kita bisa melaksanakan PTMT seperti ini. Pastinya kegiatan PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas yang dilakukan di Al Yasmin 2 Bogor ini, yang pertama alurnya harus adanya persetujuan orang tua dan komite sekolah. Orang tua harus menyetujui dulu. Makanya sebelumnya kami pihak sekolah sudah menginfokan kepada ayah dan bunda semuanya form surat persetujuan untuk mengikuti kegiatan PTMT.
Nah, jadi ini salah satu syarat kami bisa melaksanakan PTMT dan putra-putri ayah bunda bisa datang ke sekolah. Jadi pertama harus ada persetujuan dulu. Itu harus dikumpulkan di sekolah. Itu harus dikumpulkan sekolah, ditandatangan di atas materai. Itu prosedur yang kami dapat sesuai dengan prosedur yang kami dapat dari Dinas Kota Bogor. Jadi surat itu bagi ayah dan bunda yang merasa sudah ingin masuk ke sekolah, membolehkan anaknya masuk ke sekolah, tolong dikumpulkan surat persetujuan orang tua tersebut ya di atas materai. Ya, jadi itu kalau ayah dan bunda masih ragu, masih takut, ya silakan ayah dan bunda masih bisa putra putrinya melakukan kegiatan BDR belajar dari rumah ya. Jadi yang sudah siap untuk melaksanakan PTMT ini silakan kumpulkan surat persetujuan tersebut ya tersebut. Nah, setelah surat persetujuan tersebut dikumpulkan, lalu maka kami pihak sekolah langsung membentuk Satgas Covid sekolah. Ya, Satgas Covid sekolah kami sudah bentuk, alhamdulillah. Terus setelah itu kami juga telah memenuhi daftar periksa Dapodik Distrik. Nah, alhamdulillah dari Dinas Kota Bogor pengawas telah datang ke sekolah untuk melihat kesiapan SDT Al Yasmin 2 Bogor untuk melaksanakan kegiatan PTMT ini. Jadi kami telah memenuhi daftar periksa Dapodik dan Distrik seperti itu. Nah, setelah itu kami membuat SOP. Jadi ada SOP. Ya, jadi ada SOP-nya untuk kegiatan PTMT ini. Ada prokes dan pembelajaran. Seperti apa SOP-nya nanti di slide berikutnya akan dijelaskan. Nah, baik sebentar. Nah, setelah SOP yang kami buat, ya, itu akan ada pemetaan tingkat kesiapan sekolah. Ya, jadi tingkat sejauh mana sekolah itu siap dengan kegiatan PTMT ini, baru akan ada verifikasi, ya verifikasi. Alhamdulillah juga sekolah kita SDT Al Yasmin 2 telah diverifikasi untuk melaksanakan kegiatan PTMT ini. Makanya datanglah surat tersebut, surat izin dari Dinas Kota Bogor bahwasanya Al Yasmin 2 Bogor sudah bisa melaksanakan PTMT di tahap kelima. Nah, setelah itu turun sudah turun SK kami. Nah, barulah anak-anak nanti di hari Senin nanti bisa hadir ke sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi ketika nanti PTMT nanti anak-anak ketika masuk ke sekolah pembelajaran tatap muka nanti akan berbeda seperti pembelajaran sebelum adanya COVID. Jadi akan berbeda. Nanti akan ada simulasinya seperti apa. Nanti bisa dilihat nanti setelah ini akan ada video simulasi ketika anak-anak datang ke sekolah seperti apa. Nah, ketika proses PTMT kami juga akan terus dipantau dan dievaluasi. Jadi kami juga akan dipantau oleh pengawas Dinas Kota Bogor. Terus kami juga akan selalu melakukan evaluasi berkala. Jadi pastinya akan selalu dievaluasi, ya mana yang belum baik dan mana yang sudah baik seperti itu. Oke, itu ayah dan bunda alur dan mekanisme kegiatan PTMT nanti. Nah, berikutnya, oke, ini ada foto siapa mungkin ada yang kenal ya. Oke. Nah, ini tadi SOP yang tadi saya sebutkan. Jadi sebelum PTMT ini kami sudah membuat yang namanya standar operasional prosedur protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi pembelajaran tatap muka sekarang berbeda dengan pembelajaran tatap muka sebelum adanya COVID-19. Jadi kita harus selalu mematuhi, kita harus membuat yang namanya standar operasional prosedur ini ya. Seperti apa? Nah, ini SOP untuk tamu. Jadi pastinya kami sekolah pasti selalu kedatangan tamu atau ayah bunda ketika berkunjung ke sekolah. Ini SOP-nya seperti apa? Nah, tamu sekolah yang membutuhkan layanan harus melaksanakan prosedur sebagai berikut. Nah, di antaranya yang pertama, memastikan diri ya, dalam kondisi sehat dan tidak memiliki suhu di atas 37,3 derajat Celcius.
Jadi buat ayah bunda misalkan ingin ketemu saya atau ke ruang administrasi itu suhu tubuh ayah dan bunda itu minimal di bawah 37,3 derajat Celcius. Berikutnya, tidak memiliki keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, atau sesak nafas. Jadi kalau ayah dan bunda sedang kurang enak badan, sakit nih, mohon untuk tidak berkunjung ke sekolah seperti itu. Nah berikutnya, menggunakan masker 3 lapis atau masker sekali pakai atau masker medis yang kita kenal ya. Itu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Berikutnya yaitu memasuki gerbang dengan mengantri dan menjaga jarak minimal 1,5 meter. SOP berikutnya yaitu mengikuti pemeriksaan kesehatan. Di antaranya meliputi pengukuran suhu tubuh, terus kalau ada gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan itu kita akan periksa terlebih dahulu ya. Nah, SOP berikutnya, jika memiliki keluhan kesehatan sebagaimana nomor 5 diminta datang di lain waktu setelah tidak ada gejala tersebut. SOP berikutnya, bagi tamu yang berasal dari Kota Bogor, wajib menunjukkan dokumen hasil rapid antigen atau swab PCR negatif seperti itu. Jadi harus kalau ayah dan bunda misalkan di hari itu mengantarkan anaknya ke sekolah, ya, terus atau ingin bertemu dengan saya, tapi ayah dan bunda baru pulang dari luar kota, diharapkan kalau benar-benar ingin ketemu bisa menunjukkan dokumen tadi hasil rapid antigen atau swab kepada petugas protokol kesehatan atau ke Satgas COVID yang ada di sekolah. Terus melakukan cuci tangan pakai sabun. Insyaallah itu sudah disediakan oleh kami pihak sekolah. Ya, terus sediakan juga hand sanitizer. SOP berikutnya, ayah dan bunda menyampaikan maksud dan tujuan datang ke sekolah kepada petugas kesehatan atau petugas keamanan untuk mendapatkan izin layanan. Ya, nanti ada petugas kami apakah boleh masuk ke sekolah atau boleh menyampaikan maksud dan tujuannya kepada petugas terlebih dahulu seperti itu. Nah berikutnya yaitu petugas piket melakukan screening dengan cara mengisi daftar checklist screening. Jadi nanti di depan akan ada petugas kami, petugas piket itu pasti selain kepada tamu nanti kepada siswa juga akan adanya proses screening. Ya screening ada daftar checklist, screening dulu sebelum masuk ke area pembelajaran, area sekolah itu akan ada yang namanya screening. Nah berikutnya tidak diperkenankan masuk ke ruangan kerja pegawai. Jadi nanti ada ruang khusus bagi tamu ya tamu. Jadi tidak sembarangan bisa masuk atau bisa masuk ke area sekolah ya seperti itu. Nah, berikutnya layanan diberikan di ruang khusus yang telah disediakan. Nah, jadi ada layanan khusus yang telah disediakan untuk tamu. Nah, ini standar operasional prosedur kedatangan guru dan siswa. Nah, seperti apa nanti anak-anak Bapak semuanya kalau datang ke sekolah? Nah, seperti ini. Nah, ada sebelum berangkat. Nah, sebelum berangkat, ayah dan bunda harus mempersiapkan putra putrinya. Nah, anak-anaknya seperti apa sebelum berangkat? Nah, ini sebelum berangkat pastinya anak-anakku semuanya harus sarapan dengan mengkonsumsi gizi seimbang, makanan sehat ya di rumah. Jadi sarapan dulu. Yang sebelum ada COVID-19 biasanya datang ke sekolah, nanti di sekolah aja jajan di kantin, ada kok di kantin makanan, nanti aja sarapannya di sekolah. Nah, kalau sekarang di masa COVID-19 yang kita kan PTMP ini diharapkan nanti anak-anak Bapak semua dari rumah makan terlebih dahulu ya, sarapan terlebih dahulu, sarapan. Nah, sudah sarapan, terus harus dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala suhu tadi di atas 37,3 derajat Celcius atau keluhan seperti adanya batuk, pilek, sakit tenggorokan atau sesak nafas. Jadi nanti kalau misalkan di rumah sudah ada gejala-gejala pilek, batuk atau tenggorokannya sakit, itu bisa beristirahat di rumah, ya tidak dipaksakan ke sekolah. Ya. Atau nanti ketika ke sekolah, ketika datang ke sekolah sampai di screening oleh petugas sekolah, ternyata suhu anak-anak Bapak semuanya, anak-anak ada yang 37,3 atau di atasnya. Maka nanti terlebih dahulu akan kami masukkan ke ruang isolasi terlebih dahulu. Kita lihat keluarnya ke depan seperti apa, nanti akan kami lakukan tindakan seperti itu. Nah, berikutnya nanti ketika ke sekolah pastinya anak-anak Bapak semuanya harus menggunakan masker
3 lapis atau masker sekali pakai atau yang kita kenal masker medis yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Jadi dia pakai masker ya, maskernya masker medis atau maskernya 3 lapis ya, yang baik. Atau kalau ada face shield boleh menggunakan face shield juga untuk menjaga untuk memutus penyebaran COVID-19 seperti itu ya. Jadi wajib untuk masa sekarang anak wajib menggunakan masker ini. Ya, jadi nanti ketika sampai di sekolah pakai masker dan ketika di sekolah pun masker tidak dibuka, dicopot, dipakai nggak seperti itu ya. Oke. Nah berikutnya anak-anak nanti diharapkan membawa kantong plastik untuk tempat masker kotor. Nah, nanti kalau masker medis ya, kalau misalkan udah kotor boleh terjadi dibawa ganti masker, dibuang, masukin ke kantong plastik yang dibawa dari rumah seperti itu ya. Terus berikutnya selain masker anak-anak juga harus membawa cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Walaupun kami sekolah siapkan, kami juga sekolah ada, tapi anak-anakku semua juga ayah dan bunda tolong persiapkan anaknya untuk membawa cairan hand sanitizer ya. Nah berikutnya membawa makanan serta alat makan dan air minum sendiri. Nah, jadi nanti kantin nggak ada untuk sekarang di sekolah, belum boleh juga. Jadi anak-anakku semua membawa makanan dari rumah, terus bawa air minum pun dari rumah ya. Nanti tidak ada lagi, boleh nggak saya minta air minum? Teman nggak ada ya. Jadi bawa masing-masing, bawa sendiri-sendiri seperti itu. Nah berikutnya membawa perlengkapan pribadi yang meliputi alat belajar, ibadah, alat olahraga, dan alat lainnya sehingga tidak perlu meminjam pada orang lain. Jadi alat tulis pun bawa sendiri ya, tidak ada lagi ketinggalan terus pinjam ke teman, tidak ada lagi. Jadi disiapkan dari rumah, tidak ada. Jadi tidak ada kegiatan pinjam meminjam barang milik teman atau orang lain. Nah, jadi itu juga untuk memutus COVID-19 seperti itu. Jadi ayah bunda tolong siapkan anak-anaknya. Jadi tidak ada lagi yang ketinggalan. Kalau perempuan berarti bawa mukenanya sendiri ya seperti itu. Bawa sejadah dari rumah, bawa sejadah sendiri seperti itu. Atau ketika olahraga nanti ketika suruh bawa apa oleh bapak guru olahraganya nanti bawa sendiri. Tidak ada nanti meminjam seperti itu ya. Oke, baik kita lanjut ya. Lanjut. Nah, tadi nanti sebelum berangkat ke sekolah siapkan dari rumah berarti itu semuanya. Nah, ketika perjalanan sekolah seperti apa? Nah, ketika perjalanan sekolah, di rumah sudah disiapkan maskernya. Nah, ketika di perjalanan dipakai maskernya. Jangan nanti aja di sekolah baru saya pakai. Tidak ya. Jadi dari rumah sudah dipakai. Itu masker yang disiapkan oleh ayah dan bundanya. Jangan dibuka ya. Dia memakai masker 3 lapis dengan menutup hidung dan mulut sampai dagu. Jadi ketika di jalan, aduh gerah Pak, di motor ini kalian turunkan maskernya ke bawah. Nah, tidak ya, itu tetap dipakai. Tetap dipakai, menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Terus berikutnya menjaga jarak minimal 1,5 meter. Jadi ketika di perjalanan tidak berkerumun. Nah, tidak berkerumun ya, makanya untuk PTMT awal ini kami pihak sekolah belum menyediakan mobil jemputan. Karena di mobil jemputan biasanya anak-anak berkumpul seperti itu, khawatir ya adanya penyebaran COVID-19. Jadi diharapkan ketika di perjalanan ke sekolah anak-anak selalu menjaga jarak. Selain anak-anak, ayah dan bunda juga yang mengantar ke sekolah menjaga jarak minimal 1,5 meter. Nah berikutnya meminimalisasi menyentuh permukaan benda-benda. Jadi ketika di jalan atau kalau misalnya naik angkutan umum, awas minimalisasi menyentuh permukaan benda-benda yang ada di sekitar. Seperti itu ya. Terus berikutnya tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut. Nah, jadi katanya penyebaran virus itu kalau kita menyentuh hidung, mata, atau mulut, jadi tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut. Berikutnya, menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu. Jadi di COVID-19, di masa COVID-19, untuk batuk dan bersin pun harus dilihat seperti apa etikanya. Seperti apa sih batuk di masa COVID? Nah, biasanya seperti ini. Jadi tangan ini ya, menutupi hidung seperti ini. Jadi tidak sembarang batuk.
batu tidak sembarangan bersih, jadi ditutup ya seperti ya baju, karena nanti pakaian setelah pulang sekolah juga harus langsung dibersihkan. Ya, ini etika batuk yang benar. Berikutnya, transportasi yang digunakan itu menjamin terlaksananya standar protokol kesehatan. Ya, diharapkan makanya ketika ayah dan bunda bisa mengantarkan putra putrinya dengan mobil pribadi atau motor ya seperti itu. Kalau misalkan tidak bisa mengantarkan karena bekerja, bisa menggunakan ojek dari rumah. Jadi meminimalisir penyebaran COVID-19. Diharapkan menggunakan transportasi yang menjamin pelaksanaannya standar protokol kesehatan. Lalu ayat muda berikutnya, nanti disarankan berangkat ke sekolah nih diantar oleh orang tua atau wali dengan menggunakan kendaraan pribadi. Diharapkan ya, kalau ayah bundanya kerja tadi saya bilang boleh misalkan dengan ojek pribadinya seperti itu ya. Oke, diharapkan nanti abang ojeknya juga benar-betul dia yang melaksanakan protokol kesehatan ya seperti itu. Terus berikutnya, tidak menaiki kendaraan umum yang sudah penuh sehingga tidak memungkinkan untuk jaga jarak. Nah, jadi kalau misalkan menggunakan angkutan umum, dilihat angkutan umum penuh atau tidak seperti itu. Lalu membersihkan tangan sebelum dan sudah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. Nah, kan tadi anak diharapkan membawa yang namanya hand sanitizer dari rumah. Jadi ketika turun dari transportasi tersebut, turun dari ojeknya, anak diharapkan cuci tangan atau gunakan hand sanitizer seperti itu. Nah, ini ada prosedur sebelum masuk gerbang seperti apa. Nah, ini. Jadi oke. Nah, pengantaran oleh orang tua atau wali sampai batas lokasi yang telah ditentukan, tidak memasuki area dalam sekolah. Nah, jadi nanti ayah dan bunda atau yang mengantarkan putra putrinya diharapkan sesuai dengan protokol kesehatan batas yang telah kami sediakan. Jadi sampai lapangan depan, dia tidak memasuki area pembelajaran, area belajar anak yang biasanya mengantarkan langsung ke ruang kelas. Untuk PTM ini diharapkan tidak masuk ke area tersebut. Jadi hanya sampai batas antar jemput siswa di lapangan parkir seperti itu. Terus berikutnya, memasuki gerbang sekolah dengan mengantri dan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Yang anak-anak tidak bisa lagi masuk berkerumun. Ya, nanti akan kami berikan jaga jarak, ada tanda jaga jarak 1,5 meter boleh masuk seperti itu. Nah, tadi kembali ke pengantaran, jadi nanti ayah dan bunda ketika mengantarkan putra putrinya harus sesuai dengan SOP ini sampai batas antar jemput. Setelah itu ayah dan bunda langsung pulang, langsung pulang, tidak berkumpul dulu, ya, Jadi ketika menurunkan anaknya dari motor atau dari mobil, biarkan anak masuk ke area belajar sendiri. Ayah dan bunda langsung kembali ke rumah masing-masing atau kegiatan masing-masing, tidak berkumpul seperti itu. Berikutnya, mengikuti pemeriksaan kesehatan, meliputi pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, atau sesak napas. Jadi sebelum nanti masuk, anak-anak akan screening dulu oleh petugas Satgas Covid kami, screening, dicek suhu tubuhnya. Tadi kalau suhunya di atas 37,3, maka akan dilakukan tindakan berikutnya oleh petugas kami. Atau ada batuk, pilek, sakit, nah jadi akan diperiksa dulu seperti itu. Nah, setelah melewati screening dari kami, lalu anak-anak semuanya, putra-putri kami sudah sediakan tempat cuci tangan. Makanya lalu langsung melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum memasuki gerbang sekolah dan ruang kelas. Betul, itu sebelum masuk gerbang. Nah, itu ketika masuk gerbang sekolah. Nah, lalu seperti apa nanti proses belajar? Ada standar operasi prosedur proses belajar mengajar seperti apa, Pak? Nanti ketika belajar mengajarnya, nih, pastinya masih tetap ketika belajar mengajar, Bapak dan Ibu guru atau anak-anak menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter. Jadi nanti tempat duduk kalian, tidak ada lagi yang duduk berdua, ya. Jadi sudah kami sekolah siapkan itu menjaga jarak. Itu insya Allah kurang lebihnya 1,5 meter. Ya, jadi sudah kami ini sendiri-sendiri dengan jaga jarak 1,5 meter. Terus
menggunakan alat belajar, alat musik atau alat makan minum pribadi tadi tidak boleh meminjam kepada temannya dan sudah disiapkan kan di rumah. Berikutnya setiap peralatan seperti alat tulis dan sebagainya harus diberi nama pemiliknya. Disiapkan ya ayah dan bunda, boleh dinamain dulu ya, dinamain dulu. Terus berikutnya menghindari kontak fisik dalam bentuk apapun, misalnya berjabat tangan, berpelukan atau bentuk kontak fisik lainnya. Jadi nanti ketika di sekolah anak-anak Bapak semuanya, ketika sampai sekolah pun biasanya kalian dengan Bapak dan Ibu gurunya cium tangannya. Untuk di masa pandemik seperti ini, kegiatan PTMT ini nanti kalian bisa tersenyum atau tangannya seperti ini. Kelihatan ya, seperti ini nanti seperti ini saja. Jadi tidak berjabat tangan, tapi tetap sopan kepada Bapak dan Ibu guru seperti itu. Terus berikutnya, nanti ketika proses belajar mengajar, pengajaran dilarang meminjam peralatan. Nah, tadi sudah disiapkan di rumah ya, ayah dan bunda semuanya. Berikutnya, peralatan yang terlanjur terpakai orang lain segera didisinfeksi dan dapat dipergunakan setelah 1 hari didisinfeksi. Misalkan lupa ya, nah dipakai oleh temannya, nah tidak langsung dipakai lagi oleh kita. Nanti akan ada namanya proses disinfeksi, nanti ya nanti disemprot dulu, tapi nggak langsung dipakai kembali, didiamkan dulu selama 1 hari seperti itu. Terus berikutnya, memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidik secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, cuci tangan dengan air mengalir dan jaga jarak. Nanti akan selalu diingatkan oleh petugas-petugas Satgas dari kami ya. Jadi anak-anakku terus pakai maskernya ya. Atau kalau sudah melakukan aktivitas lain, cuci tangan, gunakan hand sanitizer-nya juga seperti itu. Nah, berikutnya melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidik jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan, terus harus mengikuti protokol kesehatan satuan pendidikan. Jadi nanti akan terus diamati oleh petugas satuan Satgas Covid kami. Jadi ketika proses belajar mengajar akan ada pengecekan di kelas, siapa tahu ada dari anak-anak Bapak yang hari itu ternyata ketika pagi sehat, tapi pas ketika jam pelajaran ada gejala seperti itu. Nah, nanti akan diberikan tindakan medis oleh satuan pendidikan, satuan Satgas dari kami seperti itu. Berikutnya, penggunaan alat peraga pendidikan seperti proyektor, mikroskop, penghapus papan tulis, dan sebagainya harus terhindar dari sentuhan tangan orang banyak yang belum terjamin kebersihannya. Ya, pasti itu ya. Nah, berikutnya, pintu sebaiknya dibiarkan terbuka. Peserta didik lainnya diharapkan melewati tanpa perlu memegang pegangan pintu. Jadi nanti pintu kelas yang sebelum Covid ini biasanya ada yang tertutup ya. Sekarang akan Bapak dan Ibu guru di sekolah itu akan selalu buka kelasnya. Jadi nanti anak-anak diharapkan tidak lagi memegang namanya gagang-gagang pintu seperti itu, yaitu untuk memutus penyebaran COVID-19. Nah, Pak, nanti ketika PTM nanti ada istirahat ya Pak? Boleh ke kantin ya Pak? Nah, ini ada SOP ketika istirahat. Siswa beristirahat ternyata di dalam kelas dengan pengawasan guru. Jadi nanti anak-anak kalau mau istirahat, nanti jeda pembelajaran ada istirahat dulu, itu istirahatnya dilakukan di dalam kelas saja. Ya, tidak ada lagi nanti yang ke kantin ya. Beli makanan dulu Pak izin beli makanan ke kantin. Nggak ada, karena kantinnya pun tutup seperti itu ya. Jadi nanti anak-anak istirahat di kelas. Ya, makan makanan yang dibawa dari rumah seperti itu. Lalu dalam setiap situasi semua orang diharapkan melakukan jaga jarak satu dengan lainnya minimal 1,5 meter. Oke, baik, sebelumnya Bapak izin dulu ya, minum dulu. Nah, berikutnya tadi menghindari kontak fisik ya dengan bentuk apapun. Misalnya berjabat tangan, berpelukan, atau bentuk kontak fisik lainnya. Jadi nanti anak-anak Bapak semuanya ketika di sekolah nanti tidak ada ya yang namanya berjabat tangan dengan teman, berpelukan ya. Untuk memutus COVID-19 tolong ditahan dulu jabat tangannya dengan teman. Biasa perempuan biasa kalau di sekolah suka berpelukan nih, terus atau dalam bentuk kontak fisik lainnya jadi dilakukan seperti itu ya. Oke, berikutnya siswa diizinkan untuk minum dan makan bekal yang dibawanya.
Jadi bekal, minum itu diizinkan dimakan yang dibawa dari rumah ya. Jadi tidak ada izin keluar untuk membeli seperti itu. Berikutnya, siswa melakukan cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah minum. Sebelum minum atau makan. Jadi setelah makan, istirahat, harus langsung pakai hand sanitizer kembali. Makanya tadi di awal ketika berangkat sekolah dipersiapkan hand sanitizer dari rumah. Atau kami juga disediakan sekolah. Nah berikutnya, masker hanya dilepaskan ketika minum dan makan. Nah tadi di awal katanya jangan buka-buka masker. Nah boleh buka masker, tapi ketika kalian minum atau makan. Masa ketika makan atau minum masih pakai hand sanitizer? Nggak mungkin ya. Lewat mana? Jadi nanti ketika makan atau minum boleh dibuka itu maskernya. Ya seperti itu. Berikutnya, tidak saling meminjam peralatan makan. Nah misalkan ada teman kamu yang ketika bawa nasi, bawa makanan, tapi lupa bawa sendok. Nah, itu tidak, pinjam dong sendok kamu. Nah, tidak ya. Insya Allah nanti Bapak dan Ibu guru akan menyiapkan seperti itu ya. Atau diharapkan betul-betul ketika berangkat ke sekolah itu semua peralatan sudah tersedia ya. Dari peralatan makan juga seperti. Jadi tidak ada lagi yang meminjam peralatan makan. Yang berikutnya, tidak mengobrol ketika minum dan makan saat istirahat. Ya, jadi betul-betul istirahat itu digunakan untuk makan sama minum saja. Jadi tidak ada lagi kontak fisik, ngobrol, berdekatan, ya berkumpul seperti itu ya. Jadi di masa COVID-19 ini mohon untuk bersabar seperti itu ya. Nah berikutnya tadi pintu kelas tetap terbuka, peserta didiknya akan keluar kelas dapat melewatinya tanpa perlu memegang pintu. Oke, nah tadi setelah belajar, terus nanti pulangnya seperti apa Pak? Ternyata pulangnya juga ada standar operasional prosedur. Ya, ada seperti apa mekanisme pulangnya juga. Tidak seperti biasanya ya pulang saja. Nah, sekarang ada pulang seperti apa? Nah, yang pertama, ketika pulang tetap masih menggunakan masker dan tetap jaga jarak. Minimal tadi 1,5 meter. Terus kedua, menghindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin. Berikutnya, melakukan cuci tangan dia sebelum pulang. Di sekolah juga kalian harus cuci tangan dulu. Atau kalau bawa hand sanitizer boleh pakai hand sanitizer dulu sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik antar jemput seperti itu. Berikutnya, transportasi yang digunakan menjamin terlaksanakan standar protokol kesehatan. Sama tadi, pulang dan berangkat sama. Transportasi mana yang benar-benar melaksanakan standar protokol kesehatan. Terus, berikutnya, disarankan pulang dari sekolah dijemput tadi oleh orang tua atau wali dengan menggunakan kendaraan pribadi. Nah, terakhir tadi, tidak menaiki kendaraan umum yang sudah penuh sehingga tidak memungkinkan untuk jaga jarak. Nah, jadi ketika pulang sekolah, jadi ayah dan bunda ketika pulang pun menjemputnya di area tadi batas antar jemput. Jadi diharapkan ketika ayah dan bunda menjemput putra putrinya sesuai dengan waktu nanti jadwal, ya. Jadi jangan sampai nanti anak menunggu kelamaan atau ayah bundanya menunggunya lama. Misalkan anaknya pulang jam 10, ayah dan bunda sudah datang ke sekolah jam 9, terus berkumpul dengan ayah dan bunda lainnya, ayah bunda biasanya seperti itu ya, berkumpul. Nah, tidak seperti itu. Jadi datang sesuai jadwal, setelah anaknya pulang langsung dibawa pulang ke rumah seperti itu ya. Jadi harapkan langsung dibawa pulang ke rumah ayah dan bunda ya, tidak kemana-mana dulu. Nah, itu untuk memutus penyebaran COVID-19. Itu ketika pulang. Nah, karena kita sekolah dasar Islam terpadu pasti masih alhamdulillah kita nanti akan ada kegiatan ibadah-ibadah, pastinya kegiatan ibadah itu dilaksanakan di tempat ibadah. Nah, seperti apa SOP kegiatan di tempat ibadahnya? Seperti ini. Yang pertama, sebelum masuk ke tempat ibadah, pastinya anak-anak Bapak semuanya harus mencuci tangan dulu pakai sabun dengan air mengalir atau gunakan hand sanitizer ya sebelum dan setelah beribadah. Berikutnya, masuk ke tempat ibadah juga anak-anak semua harus tetap menggunakan masker 3 lapis atau masker sekali pakai tadi.
Lalu menjaga jarak 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik. Insya Allah di tempat ibadah kita yang biasa kita lakukan sholat duha atau sholat zuhur sudah sesuai dengan protokol kesehatan, sudah jaga jarak, nanti ada tanda jaga jaraknya ya. Jadi insya Allah tidak ada kontak fisik ya. Berikutnya menggunakan peralatan ibadah pribadi tadi, makanya di rumah dipersiapkan peralatan ibadah juga. Kalau perempuan mukena ya, kalau bawa sejadah, laki-laki juga bawa sejadah dari rumah seperti itu. Nah berikutnya menghindari penggunaan peralatan ibadah bersama. Tadi tidak meminjam ya. Aduh, nanti saya pinjam ya mukena kamu ya. Saya pinjamnya sejadah kamu. Misalkan kelas 4 duha duluan, 4 duluan. Kebetulan nanti kelas 5 mau sholat duha, lupa nggak bawa ini, pinjam ke adik kelas 4 mau pinjam mukena ya, tidak seperti itu ya. Jadi bawa untuk masa pandemik ini di PTMT ini bawa peralatan ibadah juga masing-masing. Oke, berikutnya tidak memperpanjang waktu ibadah atau ritual keagamaan tanpa mengurangi syarat sahnya ibadah atau ritual keagamaan. Insyaallah nanti di pagi hari akan kita sholat duha. Nah, yang biasanya nanti diharapkan ketika sholat duha biasanya wudunya di sekolah. Nah, diharapkan karena kalian sudah kelas 4, 5, 6 sudah wudu dari rumah, itu mengurangi waktu ya, itu mengefisienkan waktu juga karena di sini untuk kegiatan ibadah tidak diberikan waktu yang panjang seperti itu ya. Terus seperti biasa di tempat ibadah juga harus menerapkan etika batuk atau bersin, yaitu bukan di luar saja tapi tempat ibadah juga ketika kalian batuk atau bersin itu gunakan etikanya seperti apa ya. Oke, itu tempat ibadah. Nah, di sekolah tadi semuanya udah, mulai dari tempat ibadah ya, di gerbang masuk sekolah. Nah, pastinya ayah dan bunda di rumah pun harus ada standar operasional prosedur di rumah seperti apa. Jadi ketika di sekolah benar-benar kita sudah ketat menjaga protokol kesehatannya, tetapi di rumah ayah dan bunda lengah ya seperti itu. Nah, ini ketika di rumah seperti apa standar operasional prosedurnya seperti ini. Yang pertama, orang tua atau wali menyiapkan perlengkapan dan peralatan diperlukan putra putrinya saat PTMT. Nah, disiapkan di rumah. Berikutnya, orang tua atau wali memastikan putra putrinya sebelum berangkat ke sekolah setelah sarapan tadi ya, dia sarapan pagi-pagi dengan gizi seimbang dan membawa bekal makanan dan minuman. Berikutnya, orang tua atau wali memastikan putra atau putrinya berangkat dari rumah menuju sekolah dalam keadaan sehat. Jadi di rumah pun harus betul-betul ayah dan bunda selalu mengecek dengan kesehatan siswanya. Wah, anak saya ini kurang sehat. Nah, boleh diperbolehkan istirahat terlebih dahulu. Jadi sebelum berangkat dicek dulu putra putrinya. Berikutnya, orang tua atau wali mengantarkan dan menjemput putra putrinya pada saat berangkat dan pulang dari sekolah. Apabila tidak bisa mengantar atau menjemput, memastikan putra putrinya menggunakan transportasi yang menjamin pelaksanaan standar protokol kesehatan. Jadi pastikan ketika ayah dan bunda tidak bisa mengantarkan ayah dan bundanya, pastikan transportasi yang digunakan oleh anaknya itu benar-benar sesuai dengan standar protokol kesehatan. Nah, berikutnya orang tua atau wali memastikan putra putrinya setelah tiba di rumah melakukan disinfeksi pada barang-barang yang dibawa, langsung mencuci tangan dan mencuci kaki pakai sabun di air mengalir, membuka pakaiannya, membuka pakaian sekolah dan langsung masukkan ke tempat cucian pakaian kotor. Terus anak-anaknya harus segera mandi dengan sabun, kembali berpakaian yang bersih dan melanjutkan aktivitas di rumah, makan, beribadah, belajar dan beristirahat. Jadi tolong ketika anaknya pulang, dia ayah dan bunda, kalau di rumah nggak ada atau siapa yang di rumahnya, perhatikan anak ketika pulang, anak langsung suruh cuci tangannya, cuci kakinya pakai sabun, terus pakaian sekolahnya langsung dibuka, diganti dengan pakaian yang baru seperti itu ya. Jadi yang biasanya kalau dulu anak-anak bapak semua ya biasa pulang sekolah langsung tidur atau langsung main pakai seragam. Nah, untuk sekarang tidak seperti itu ya. Jadi harus terbiasa dengan hidup bersih. Ketika pulang dari sekolah buka bajunya ya, mandi terlebih dahulu, ganti dengan pakaian yang baru ya, baru lakukan aktivitas berikutnya. Tapi tetap di rumah. Tolong jaga aktivitasnya, jangan sampai ada aktivitas yang berkerumun seperti itu untuk mencegah tadi penyebaran COVID-19. Kalau anak-anak pengen terus masuk ke sekolah ya harus seperti ini ya. Berikutnya, apabila putra dan putrinya mengalami gejala COVID-19,
orang tua atau wali segera memeriksa putra-putrinya ke rumah sakit rujukan COVID-19. Nah, berikutnya, apabila putra-putrinya akan positif COVID-19, wajib melakukan isolasi mandiri serta menyampaikan atau laporan kepada Satgas COVID di lingkungan tempat tinggal dan pihak sekolah. Misalkan, mudah-mudahan tidak terjadi seperti ini ya. Nah, misalkan terjadi seperti ini, ternyata putra-putri kita ada yang terkena COVID-19, ada yang langsung laporkan ke tempat atau laporkan ke pihak sekolah. Nah, supaya nanti di sekolah pun akan kami lakukan screening ulang tentang COVID-19 ini ya. Oke, dilanjutkan. Itu jadi SOP di SOP keluarga di rumah ya. Nanti tolong perhatikan lagi. Nah, ini SOP perlengkapan siswa. Perlengkapan siswa juga sebagai berikut. Perlengkapan atau alat pribadi, alat makan minum pribadi, perlengkapan ibadah pribadi. Jadi semuanya pribadi ya, tidak meminjam. Jadi dibawa di rumah betul-betul ya, dan minjam sampai ke pencuci tangan pun, hand sanitizer pun harus punya pribadi bawa sendiri seperti itu. Nah, bawa masker sendiri, bawa tisu juga sendiri seperti itu ya. Ini perlengkapan pribadi yang harus dibawa ketika PTMT. Nah, itu tadi SOP standar operasional prosedur ya kegiatan PTMT kita. Nah, lalu ada belum bertanya-tanya, nanti sekolahnya seperti apa, jadwal pelajarannya apa Pak? Ya, nanti akan Bapak dan Ibu guru kirim ya lewat grup WhatsApp-nya. Nah, ini nanti pembelajaran yang akan kita lakukan di masa pandemi ini ketika pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, ini untuk kelas 4 seperti ini. Jadi untuk kelas 4 nanti datang atau sekolahnya yaitu pukul 6.45. Jadi udah pukul 6.45 itu sudah datang ke sekolah. Aduh Pak, pagi sekali. Nah, kita biasakan kembali ya, kita aktivitas pagi kembali ya, mudah-mudahan pasti anak-anak Bapak semua pasti semangat untuk kelas 4 nih. Kelas 4 nanti datang ke sekolah jam 6.45. Nah, sampai dengan jam 7 itu karena akan dilakukan screening prokes. Jadi ketika datang jam 6.45 itu di depan gerbang sana, di depan sebelum masuk ke sekolah akan adanya screening prokes ya oleh petugas Satgas Covid ya, oleh Satgas Covid nanti ada petugasnya nanti akan screening dulu. Tadi cek suhu tubuh ya, apakah suhu tubuhnya tinggi seperti itu ya, pasti itu akan screening. Apakah lagi batuk, pilek atau yang lainnya. Jadi untuk kelas 4 jam 6.45 sampai dengan jam 7 itu kegiatan screening prokes. Lalu sudah masuk semuanya nanti jam 7 ya, jam 7 sampai jam 7.30 ada kegiatan sholat duha. Jadi sekarang sholat duhanya kembali di sekolah ya, di sekolah ya, kembali di sekolah yang biasanya kalian sholat duha di rumah. Sholat duha ya anak-anak di rumah ya, selama pandemi ini ya hampir 2 tahun selalu laksanakan sholat duha ya, karena selalu dicek oleh Bapak dan Ibu gurunya seperti itu ya. Jam 7 sampai 7.30 nanti kita mulai PTMT nanti akan sholat duha bersama lagi dengan teman-temannya ya. Lalu jam 7.30 sampai dengan jam 8 ada kegiatan tahfiz ya. Tahfiznya tatap muka langsung kembali yang biasanya lewat Zoom Meet. Nanti kegiatan PTMT nanti ada kegiatan tahfiz seperti itu langsung ya dengan Bapak dan Ibu guru ya seperti itu. Nanti jam 8 untuk kelas 4 ya, jam 8 sampai jam 10 itu kegiatan pembelajaran ya. Jam 8 sampai dengan jam 10. Jadi berapa jam sekolahnya? Sekolahnya yaitu dalam 1 hari untuk kelas 4 yaitu 3 jam. Terus pulangnya anak jam 10. Jadi nanti ayah dan bunda diharapkan jam 10 itu sudah sampai di sekolah. Nanti ketika proses kepulangan anak-anak akan diantar oleh Bapak dan Ibu guru ke depan karena memastikan apakah sudah dijemput atau belum. Ya, dia akan diantar oleh wali kelasnya ke depan. Ayah dan bunda menunggu di depan, jadi menunggu anak buahnya tidak masuk ke dalam kelas atau ke ruangan area pembelajaran, menunggunya di area antar jemput. Ya, di situ diharapkan ayah dan bunda sudah menunggu di situ. Ya, menunggu di situ, ketika datang putra putrinya langsung dibawa pulang. Tidak menunggu dulu, tidak kumpul dulu ya dengan teman-temannya. Wah, karena lama nggak ketemu pas hari Senin, wah ini ketemu kumpul ayah dan bundanya kumpul ya. Berkerumun seperti itu diharapkan tidak. Jadi ketika mengantarkan langsung pulang kembali, ketika pulang pun langsung
ya langsung pulang seperti itu ya Eda Bunda. Ya jam 10 untuk kelas 4 pulang jam 10. Ke sekolah jam 6.45, pulang untuk kelas 4 jam 10. Ya kurang lebih 3 jam putra-putri kita anak kelas 4 ini di sekolah. Lalu untuk kelas 5, nah untuk kelas 5 jeda 30 menit. Nah, jeda 30 menit untuk kelas 5 datang jam 7.15. Nah, ada siangan dikit, kelas 5 jam 7.15 sampai jam 7.30, 15 menit kita melakukan screening. Ya, screening protokol kesehatan. Jadi diharapkan jam 7.15 sudah sampai di sekolah nak ya, pas jam 7.15 karena akan dilakukan screening protokol kesehatan. Lalu 7.30 sampai jam 8 akan sholat duha. Nah, sholat duhanya diharapkan di rumah sudah melakukan wudhu di rumah dan jaga wudhunya di rumah. Pak, gimana nanti pas di jalan saya batal? Pas sampai di sekolah izin kepada gurunya untuk melakukan wudhu dulu seperti itu ya. Jadi jam 7 sampai jam 8 ada sholat duha. Jam 8 sampai jam 10, jam 8 sampai jam 8.30 itu kegiatan tahfiz murojaah ya, tahsin di situ ya. Sampai jam setengah 9. Nanti kelas 4, kelas 5, nah belajarnya sampai dengan pukul 10.30. Nah, di 10.30 ayah bunda yang kelas 5 itu menyebutnya jam 10.30 sampai 10.40. Diharapkan jam 10.40 untuk kelas 5 sudah pulang ke rumah ya seperti itu. Nah, ini untuk kelas 6 seperti ini. Nah, untuk kelas 6 jam berapa? Jam 7.45 sampai dengan jam 8 itu screening prokes untuk kelas 6. Nah, kelas 6 pas yang enak. Nah, tapi nanti pulangnya kelas 6. Kelas 6 sampai dengan pukul 11 di sekolah. Ini format jadwal pembelajaran tatap muka terbatas di SDT Al-Yasmin 2 Bogor untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6. Nanti untuk jadwal ini akan kami share, Bapak dan Ibu guru wali kelas akan share kepada ayah dan bunda ya ke grup belajarnya seperti itu. Oke. Nah, tadi sudah kami siapkan juga nih di sini area wajib memakai masker. Jadi ayah bunda dan anak-anakku semuanya ketika ke sekolah wajib bermasker ya, menggunakan masker seperti ini. Ya, jadi memakai masker. Di sini ada cek suhu tubuh, protokol kesehatan oleh Satgas Covid seperti ini. Ini tempat cuci tangan. Ini contoh tempat cuci tangan yang kami sediakan. Nanti di depan-depan kelas pun ada ya, di depan-depan area itu ada tempat cuci tangan juga. Ya, seperti ini tempat cuci tangan. Terus ini tempat wudhunya. Nanti anak-anak untuk tempat wudhu lihat yang tanda silang berarti tidak boleh digunakan. Itu harus sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, ini seperti ini kegiatan cuci tangan yang harus dilakukan ketika sebelum masuk ke sekolah, masuk ke kelas. Ini ada screening pengecekan suhu tubuh di sekolah seperti ini. Terus telah kami tempel juga poster-poster tentang COVID-19, gimana menjaga jarak, pakai sabun seperti itu. Kami sudah tempel seperti itu. Nah, ini kami juga telah sedia namanya ruang transit dan UKS. Jadi, ruang transit ini digunakan untuk jika tadi ada putra-putri kita yang ketika di screening pengecekan suhu tubuh ternyata suhu tubuhnya 37,3 atau di atas 37,3, maka akan kami lakukan yang namanya isolasi dulu di ruang transit seperti ini. Dia akan diam dulu seperti itu, kita tunggu dulu. Nanti beberapa menit kemudian atau beberapa jam kemudian kita akan cek lagi. Kalau masih suhunya sama tinggi, masih tinggi, nah itu akan kami lakukan proses berikutnya seperti apa. Karena alhamdulillah kita dekat dengan puskesmas, kita akan minta tolong dulu bantuan puskesmas seperti apa. Nah, seperti itu. Ini ruang transit dan UKS di SDT Al-Yasmin 2 Bogor. Ini buat anak kalau yang sakit tidak masuk ke UKS seperti itu. Ya. Ini ruang ibadah. Ruang ibadah yang telah kami lakukan sesuai dengan protokol kesehatan seperti ini, menjaga jarak ya kurang lebih 1,5 meter ya, insya Allah ini bisa memutus COVID-19 ya seperti itu, insya Allah aman di sekolah. Nah, ini kondisi di dalam kelas ya, jaga jarak seperti ini. Nah, ini dalam kelas
dalam kelasnya. Jadi anak-anakku semuanya tidak duduk berdua-berdua lagi, sendirian, itu pun berjauhan dengan temannya ya. Seperti ini ruang dalam kelas. Nanti ketika masuk di setiap area sekolah pun ada penunjuk arah, masuk lewat mana, keluar mana, terus penanda harus jaga 1,5 meter ya. Sini bisa dilihat, ini masuk ketika yang kelasnya di lantai kedua, masuknya kemana tolong diperhatikan. Nanti keluar pun tidak lewat sini lagi, di tangga yang satunya lagi itu untuk keluar seperti itu. Jadi masuk dan keluar berbeda seperti itu. Itu untuk mencegah ya penyebaran COVID-19. Ini kelasnya seperti ini. Oke, ini. Oke, terima kasih. Itu tadi penjelasan sedikit tentang sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas di SDIT Al-Yasmin 2 Bogor. Nanti buat ayah dan bunda apabila ada pertanyaan nanti oleh hostnya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas kita yang akan kita mulai di tanggal 15 November bisa berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, saya kembalikan kepada host. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita baru saja mendengarkan penjelasan yang begitu luar biasa ya, dengan jelas, kemudian juga luar biasa sekali nih Bapak Kepala Sekolah kita. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Kepala Sekolah kita nih, hebat luar biasa ya. Ibu saja yang di sini sampai melihat, wah slide-nya luar biasa dan ini dijelaskan detail satu persatu. Sampai ibu mendengarnya sampai haus sendiri gitu ya. Jadi luar biasa sekali lah kepala sekolah kita ini. Nah intinya adalah kita memerlukan sekali kerjasama dari ayah, bunda, kemudian juga anak-anak sekalian. Karena kenapa? Kita di sini sebagai guru-guru ingin memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Begitupun dengan ayah, bunda, itu harus ada kerjasamanya agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Baik, setelah ini akan ada tanya jawab, tapi sebelumnya tanya jawabnya nanti boleh di chat ya, boleh di chat dan sambil menunggu Bapak Kepala Sekolah kita ini istirahat sebentar, kalian boleh menyaksikan video simulasi untuk kegiatan PTMT SDIT Al-Yasmin 2 Bogor kelas 4 sampai 6. Silahkan disimak terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat, diantaranya nikmat iman, Islam dan nikmat sehat walafiat. Sholawat beserta salam marilah kita sama-sama sanjungkan kepada Nabi besar kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, segenap peserta didik SDIT Al-Yasmin 2 Bogor. Hampir sudah 2 tahun kita dipisahkan
oleh yang namanya pandemi COVID-19. Kami di sekolah, Bapak dan Ibu guru sangat rindu berjumpa dengan kalian. Kami percaya selama pandemi kalian telah bekerja keras untuk belajar dari rumah yang dibantu oleh ayah dan bunda semuanya. Anak-anak sekalian, kini SDIT Al-Yasmin 2 Bogor telah berbenah. Kita telah menyiapkan pembelajaran tatap muka terbatas dengan memperhatikan, dengan mempersiapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan aturan dari pemerintah. Anak-anak yang Bapak banggakan semuanya, oleh karena itu kita siap-siap kembali belajar di sekolah. Belajar bersama teman-teman, bertemu dengan Bapak dan Ibu guru, dan kembali belajar di sekolah kita tercinta SDIT Al-Yasmin 2 Bogor. Anak-anak sekalian, belajar di masa pandemi kita berani. Belajar bersama kita bisa. Sampai bertemu di sekolah SDIT Al-Yasmin 2 Bogor. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simulasi tatap muka pada masa pandemi COVID-19 SDIT Al-Yasmin 2 Bogor. Persiapan pembelajaran tatap muka dimulai dengan membentuk tim Satgas COVID-19 SDIT Al-Yasmin 2 Bogor. Memastikan seluruh guru telah divaksin, baik tahap pertama atau tahap kedua. Menyiapkan pengaturan pembelajaran sesuai dengan protokol kesehatan. Persiapan sarana dan prasarana sekolah seperti ketersediaan perangkat protokol kesehatan, diantaranya termogan, hand sanitizer, masker, face shield, dan tempat cuci tangan. Guru dan karyawan datang lebih awal, langsung melakukan pengecekan suhu dan mencuci tangan sebelum masuk kelas. Untuk persiapan siswa sebelum berangkat ke sekolah, orang tua membantu mempersiapkan perlengkapan sekolah, di antaranya membawa hand sanitizer, masker, tisu, alat tulis pribadi, serta alat sholat dan Al-Quran. Siswa-siswi SDIT Al-Yasmin 2 Bogor juga wajib membawa bekal makanan atau snack ringan untuk istirahat di sekolah. Siswa diantar ke sekolah oleh orang tua atau wali sampai batas antar jemput. Dan setelah menurunkan siswa dari kendaraan, orang tua diperkenankan untuk langsung pulang dan meninggalkan sekolah.
Apabila suhu siswa lebih dari 37,3 derajat Celcius, maka siswa diminta untuk pulang dan mengikuti pembelajaran daring dari rumah. Proses pembelajaran menggunakan sistem blend learning. Setiap ruang kelas hanya diikuti oleh 50% dari kapasitas total siswa. Sisanya belajar daring dari rumah. Guru dan siswa tetap menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan saat berinteraksi di kelas. Jika ada siswa yang terlihat kurang sehat, guru menghubungi Satgas Covid untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Siswa-siswi SDIT alias Min 2 Bogor wajib membawa bekal makanan atau snack ringan untuk istirahat di sekolah. Bagi orang tua atau wali yang ingin menjemput siswa, perlu menunggu informasi melalui pesan singkat dari wali kelas mengenai jam kepulangan sekolah, sehingga tidak menimbulkan kerumunan di area parkir sekolah. Setelah proses pembelajaran selesai, guru mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir. Penjemput menunggu di area yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan. Setelah sampai di rumah, siswa mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian mandi, dan pakaian siswa langsung dicuci sebelum melakukan aktivitas lain.
Baik, alhamdulillah kita sudah menyaksikan video simulasi kegiatan PTMT kita. Mudah-mudahan kegiatan PTMT kita ini berjalan dengan lancar, kemudian juga tidak ada kendala apapun. Nah, Ayah Bunda, seperti yang telah kami beritahukan bahwa ada sesi tanya jawab ya. Kami menerima 3 pertanyaan dan alhamdulillah sudah ada ya. Jadi tanya jawabnya itu via chat. Jadi boleh chat pada admin kami, nanti kita akan bacakan. Ya, bagaimana sekarang? Sudah kedengaran ya? Suara Ibu? Iya, baik. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih untuk kerjasamanya juga. Kita melakukan komunikasi jarak jauh seperti ini. Ya, baru ada 1 pertanyaan. Alhamdulillah sudah ada ya. Sudah ada 1 pertanyaan dan nanti mungkin saya bisa berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Ya, mungkin sambil menunggu ya Ayah Bunda, kemudian juga anak-anakku sekalian yang dicintai. Tadi kalian sudah menyaksikan video simulasi, jadi dari awal kalian datang seperti apa, kemudian sampai pulang, sampai di rumah, itu harus tetap dijaga protokol kesehatannya. Dan yang pasti kalian harus benar-benar jaga imunitas kalian, kesehatan kalian, agar nanti pokoknya COVID-nya ini tidak naik kembali dan kita kita sekolah ini berjalan normal seperti dulu lagi. Baik, gimana? Nah, ya sudah ada 2 pertanyaan, kami terima 1 pertanyaan lagi karena dikarenakan waktu ya. Nanti jika memang ada yang belum jelas, boleh langsung pada wali kelas, kemudian sudah ada? Ya, baik. Sekali lagi kami infokan, kami menerima 3 pertanyaan lewat chat dan sekarang sudah ada 2 pertanyaan. Berarti 1 lagi akan kami tunggu, tapi mungkin sambil menunggu untuk efisiensi waktu kita pada hari ini, mungkin boleh Bapak Kepala Sekolah untuk langsung menjawab pertanyaan yang sudah kami terima. Ini sudah ada 2 pertanyaan. Mungkin langsung saya berikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Oke, pertanyaannya ya. Baik. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, langsung saja dijawab. Oke, di sini ada yang bertanya katanya. Pak, bagaimana terdengar suara apa ya? Oke, di sini ada pertanyaan katanya. Pak, mau tanya bagaimana untuk siswa atau siswi yang tidak bisa mengikuti kegiatan PTMT saat ini? Bagaimana? Apa masih bisa mendapatkan mungkin pembelajaran ya seperti itu? Oke, baik Ayah dan Bunda. Jadi untuk siswa-siswi yang tidak dapat mengikuti PTMT, Ayah dan Bundanya belum mengizinkan karena lain hal ya, masih ada protokol kesehatan seperti itu, maka untuk siswa yang tidak bisa hadir ke sekolah, insya Allah kami pihak sekolah akan tetap melayani atau memberikan, nanti insya Allah Bapak dan Ibu Guru akan tetap memberikan pembelajaran kepada putra-putri Ayah dan Bunda. Seperti apa pembelajarannya Pak? Nah, tadi belum saya jelaskan dulu, kembali dulu. Kegiatan PTMT nanti itu kita tuh akan dilaksanakan 50% ya, 50% itu berdasarkan nomor absen ganjil genap. Jadi nanti di minggu tanggal 15 nanti di hari Senin itu yang hadir lebih dahulu adalah absen-absen yang ganjil. Nah, nanti yang genap di rumah bagaimana Pak? Nah, yang genap tetap akan diberikan pembelajaran oleh Bapak dan Ibu gurunya. Itu akan dikirim materi pembelajaran hari itu. Jadi antara materi pembelajaran yang di sekolah yang didapatkan anak yang ke sekolah itu akan sama dengan materi yang akan didapatkan anak di rumah. Nah, jadi pada hari itu juga yang di rumah pun akan mendapatkan pembelajaran, tetap belajar ya, akan belajar. Jadi kalau hari itu di sekolah anak belajar tematik misalkan kelas 6 tentang lingkaran hari itu, nah yang di rumah pun akan mendapatkan materi tentang lingkaran juga. Seperti itu.
Kan yang ganjil Senin tentang lingkaran, di Senin itu pun yang di rumah akan mendapatkan materi tentang lingkaran. Hanya dalam bentuk daring, misalkan materi PowerPoint dikirim kepada anaknya, dikirim kepada anak di rumah seperti itu. Nah, seperti itu ya. Terus yang sama sekali tidak diizinkan ke sekolah atau belum bisa mengikuti PTMT ini tetap sama seperti itu. Dia setiap harinya akan mendapatkan materi-materi pembelajaran, di-share materi-materi pembelajaran oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, untuk pembelajaran mengajinya, BTQ-nya, jadi yang tidak diizinkan pun akan tetap kami layani. Nanti akan ada video call dengan Bapak dan Ibu gurunya. Jadi yang tidak diizinkan ke sekolah atau belum bisa mengikuti PTMT ini tetap melakukan pembelajaran di rumah. Terus untuk kegiatan BTQ-nya tetap akan di video call oleh Bapak dan Ibu guru dari sekolah seperti itu. Sesuai jadwalnya. Ya kan, siapa nih misalkan namanya anak ini tidak diizinkan ke sekolah, tapi di absennya dia ada di absen nomor ganjil. Nah, pada saat hari ganjil itu, maka di siang hari ketika BTQ itu akan dilakukan video call oleh Bapak dan Ibu gurunya. Jadi setiap hari, terus di hari genap berarti dia tidak video call ngaji. Nanti di setiap hari ganjil baru dia akan di video call oleh Bapak dan Ibu guru. Jadi tetap kami berikan pembelajaran lewat daring seperti itu, hanya dalam bentuk WhatsApp seperti itu. Atau nanti akan kami coba juga Bapak dan Ibu guru bisa melakukan live streaming di kelasnya, jadi akan sama seperti itu ya, akan sama antara di sekolah dan di rumah seperti itu ya. Jadi untuk yang tidak diizinkan PTMT pun pasti akan kami layani untuk kegiatan pembelajarannya seperti itu. Oke, itu pertanyaan pertama. Ini juga ada pertanyaan ya, ada pertanyaan. Assalamualaikum, saya ingin menanyakan bagaimana protokol jika anak kami ada di kelas 4 dan 6 dengan interval waktu yang lumayan jauh. Nah, oke. Misalkan tadi anak bunda, misalkan putra putri bunda tadi ada yang satu di kelas 4, dia harus hadir jam 6.45 ada yang 6.45. Sedangkan kakaknya tadi di 7.45 ya, di 7.45. Nah, boleh, nanti kakaknya bisa mengikuti adiknya. Jadi ya bisa mengikuti lebih pagi, tapi nanti langsung masuk ke dalam kelas 6 tersebut. Ya, jadi tidak karena masuknya jam 7.45 dia bisa kemana-mana dulu, enggak. Jadi ketika datang ke sekolah, jadi ya, yang misalkan adik kakak seperti itu, ketika sampai di sekolah bisa berbarengan, tapi ikut yang adiknya yang kelas 6, yang 6.45 seperti itu. Jadi dia hadir jam 6.45, sama langsung masuk ke sekolah. Yang kakak yang kelas 6 karena dia mulai jam 7.45, dia harus masuk ke dalam kelasnya seperti itu. Tidak ada kegiatan aktivitas di luar kelas seperti itu. Seperti itu ya. Masih ada lagi host pertanyaannya? Ini ada satu pertanyaan terakhir ya, Bapak. Bagaimana ya? Ini orang tua. Saya mau bertanya, kalau baju seragamnya nggak muat, nanti pakai baju apa, Pak, Bu? Ini tentang seragam ya. Nah, diharapkan memang karena kegiatan PTMT kita yang sekarang itu betul-betul sudah ada instruksi dari Dinas Kota Bogor, diharapkan ayah dan bunda, putra putrinya memakai seragam sekolah. Seragam sekolah, diharapkan memakai sekolah. Biasa Senin biasa memakai seragam putih-putih, Selasa pramuka, Rabu putih merah, Kamis kotak-kotak, dan Jumat itu menggunakan Muslim. Nah, gimana kalau ada kondisinya anak saya sudah kelas 6, sebentar lagi lulus, bajunya udah nggak ada yang muat, Pak. Nah, kalau kondisi seperti ini, ya misalkan tidak memungkinkan untuk membeli lagi atau bisa menggunakan pakaian bebas yang sopan, misalkan kalau putih-putih bisa Senin menggunakan pokok putih atau apa seperti dia menyesuaikan harinya seperti itu ya, diharapkan. Yang mudah-mudahan sih ketika biasanya ya anak-anak ayah dan bunda bisa ketika teman-temannya menggunakan seragam, khawatir dia berbeda dengan teman-temannya akan merasa gembira. Tapi kalau anaknya tidak keberatan ke sekolah, misalkan sama sekali seragam sudah ada tidak muat, ya gunakan pakaian yang sopan rapi seperti itu. Nah, kalau bisa ketika
ketika putih-putih Senin gunakan sekarang koko yang berwarna putih, atau Selasa gunakan kemeja berwarna coklat supaya tidak terlalu mencolok ya dengan teman-temannya seperti itu. Asalkan putra putri ayah dan bunda itu tidak berkeberatan menggunakan seragam seperti itu ya. Oke, jadi tidak apa-apa jika betul-betul tidak ada seragam yang sudah tidak muat lagi. Ya, kalau saya lihat memang sekarang untuk anak-anak karena sendiri rumah ketika mengumpulkan tugas ke sekolah, ketika anaknya mengumpulkan tugas, wah perkembangannya sangat pesat sekali ya, bahkan melebihi bapak dan ibu gurunya seperti itu. Kalau apalagi yang kelas 6 ya, walaupun harus membeli seragam itu sudah sangat tanggung sekali seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan ayah dan bunda bisa memenuhinya seperti itu. Oke, itu cukuplah sudah 3 pertanyaan. Bagaimana host? Baik, terima kasih untuk kami ucapkan untuk Bapak Kepala Sekolah yang telah menjawab beberapa pertanyaan dari ayah bunda ya, sekaligus menjelaskan kembali ya. Jadi tentang sistem PTMT kita yaitu dengan metode ganjil genap. Jadi nanti yang tidak bisa ikut PTMT itu akan diberikan juga tugas daring dari gurunya. Kemudian untuk seragam, jadi dikarenakan kita sudah resmi dan sudah ada izin dari dinas itu untuk menggunakan seragam ya nak ya. Jadi kalau misalnya kekecilan atau seperti apa ya mangga mungkin langsung dibeli lagi. Jadi nanti kalau misalnya punya adiknya jadi langsung nanti bisa buat adiknya juga seperti itu. Untuk selanjutnya jika memang ada hal yang kurang atau misalnya kurang paham atau ingin ditanyakan kembali dikarenakan waktu kita sudah hampir selesai ya. Jadi nanti boleh langsung menghubungi wali kelasnya masing-masing atau nanti bisa dikomunikasikan kembali dengan guru-gurunya. Baik anak-anak semuanya mudah-mudahan sudah siap ya PTMT. Insya Allah ya. Baik untuk selanjutnya sebelumnya ada acara yang terakhir yaitu penutup atau doa yang insya Allah akan disampaikan atau dibacakan oleh Bapak Ustadz Muhammad Humaini SPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama anak-anak, ayah, bunda, kita tutup acara sosialisasi ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan dengan bacaan doa ini kita selalu diberikan keberkahan, selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, sama-sama kita angkat kedua tangan kita sama-sama yuk. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan takbiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha subu ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbuna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa talamidana wa tilmidatina min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wal dhair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Dengan pembacaan doa yang telah dibacakan oleh Bapak Ustadz Muhammad Humaini, mudah-mudahan doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga PTMT kita ini berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Mungkin dari Ibu cukup sekian. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk lebih jelasnya, sekali lagi, jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ke gurunya masing-masing. Dari Ibu cukup sekian pesan Ibu. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.